Selamat pagi, perkenalkan saya Gabriela Elisha Simanjuta dari kelas 12 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek fisika, yaitu merangkai rangkaian arus listrik searah menggunakan software PET Colorado. Tujuan praktek ini adalah untuk mengetahui pengaruh beda potensial dan hambatan terhadap total tegangan dan arus listrik. Oke, sekarang kita mulai aja yuk. Oke, di sini kita mau sejajarkan 3 buah resistor ya. Kita bentuk rangkaiannya secara seri. Selanjutnya, kita ambil ampermeter dan juga kedua buah baterai dan juga sebuah saklar. Kita hubungkan dengan kabel dan kita rapihkan rangkaian arus listriknya. Selanjutnya, kita ambil voltmeternya. Baterai yang sebelah sini 9 volt, yang ini 8 volt. Nah, selanjutnya kita ubah dari negatif positif ke positif negatif. Kita balik baterainya dari negatif positif ke positif negatif. Selanjutnya, kita nyalain saklarnya dan hasilnya elektron mengalir secara berlawanan dengan arah jarum jam. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Hal ini terjadi karena kutub negatif memiliki muatan elektron yang lebih banyak dibandingkan kutub positif. Nah, nantinya arah arus listriknya akan berlawanan dengan arah elektronnya. Kita akan coba lihat untuk membuktikan. Nah, terlihat kan? Kalau arah arus listriknya menjadi searah dengan arah jarum jam. Arah arus listriknya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Hal ini terjadi karena pada kutub positif potensialnya lebih tinggi dibandingkan dengan kutub negatif. Di sini kita bisa lihat juga nilai ampermeternya adalah 0,57. Berikutnya, kita juga bisa lihat nilai tegangannya adalah minus 17 volt. Nah, nilai minus di sini menunjukkan bahwa kita salah menempatkan kabel hitam dan kabel kemasannya. Seharusnya kita menempatkan kabel kemasan ini di dekat ampermeter, sedangkan yang warna hitamnya kita letakkan di dekat saklar. Kita akan coba buktikan. Nah, terlihat kan nilainya menjadi positif. Nah, sekarang kita akan coba ukur nilai tegangan pada resistor pertama. Di sini terlihat hasilnya 5,67 volt. Oke, kita akan coba untuk ukur resistor pertama dan resistor kedua. Ternyata nilainya 11,33 volt. Sekarang kita akan coba ukur ketiga resistor. Ternyata tegangannya 17 volt. Nilai tegangan pada 3 resistor ini sama ketika kita menempatkan kabelnya di dekat ampermeter dan di dekat saklar. Kalau kita perhatikan lagi, nilai 17 volt ini jika dibagi 3 hasilnya adalah 5,667. Dan ketika 5,667 ini kita kalikan 2, maka hasilnya menjadi 11,33. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dalam rangkaian seri, masing-masing hambatan memiliki nilai tegangan yang sama. Sekarang kita akan coba menaikkan nilai beda potensialnya. Sebelah kiri 10 volt dan sebelah kanan kita ubah menjadi 15 volt. Di sini bisa kita lihat kalau nilai arus listriknya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Nilai kuat arusnya di sini juga menjadi 0,83 ampere dan nilai tegangannya menjadi 25 volt. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata beda potensial itu akan mempengaruhi nilai kuat arus dan nilai total tegangan. Dan ketiganya itu bersifat sebanding, yang artinya jika nilai beda potensialnya naik, nilai kuat arus dan nilai tegangan ikut naik juga. Begitu juga jika nilai beda potensialnya kita turunkan. Mereka berdua akan ikut turun. Sekarang kita kembalikan nilai beda potensial ke kondisi awal, yaitu 0,57 ampere dan tegangannya 17 volt. Sekarang kita akan ubah nilai hambatannya pada resistor 1 menjadi 41 ohm,
kemudian pada resistor 2 menjadi 26 ohm, dan yang ketiga menjadi 13 ohm. Nah, ada yang berbeda di sini. Apa itu? Nilai tegangannya dalam rangkaian listrik ternyata tidak berubah, masih sama ketika sebelumnya nilai hambatannya masing-masing 10 ohm. Ini menunjukkan bahwa nilai total tegangan hanya dipengaruhi oleh nilai beda potensialnya. Jadi, seberapapun nilai hambatannya tidak akan mempengaruhi nilai total tegangan. Kemudian, kita juga bisa lihat, ternyata nilai kuat arus listriknya menurun menjadi 0,21 ampere. Kecepatan arus listriknya juga melambat. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai hambatan berbanding terbalik dengan nilai kuat arus. Artinya, semakin tinggi nilai hambatan, maka akan semakin rendah nilai kuat arusnya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai hambatan, semakin tinggi juga nilai kuat arusnya. Oke, aku rasa cukup ya untuk prakteknya. Sekarang kita bahas kesimpulannya. Pertama, pengaruh keberadaan baterai itu berbanding terbalik dengan pengaruh keberadaan hambatannya. Jadi, semakin tinggi nih nilai hambatannya, maka akan semakin rendah nilai kuat arusnya. Sedangkan, semakin rendah hambatannya akan semakin tinggi kuat arusnya. Berbeda halnya dengan beda potensial. Semakin tinggi nilai beda potensialnya, maka akan semakin tinggi pula nih nilai kuat arusnya dan nilai total tegangannya. Sedangkan semakin rendah beda potensialnya akan memperendah juga nilai kuat arusnya dan nilai dari total tegangannya. Yang kedua, nilai arus listrik itu akan dipengaruhi oleh nilai beda potensial dan juga nilai hambatannya. Sedangkan total tegangan itu hanya dipengaruhi oleh nilai beda potensial. Jadi seberapapun hambatannya tidak akan mempengaruhi dari total tegangannya. Terakhir nih, kita mau bahas kenapa bisa sama ya antara nilai kuat arus listrik saat praktek tadi dengan saat kita mengerjakan tugas. Hal ini membuktikan bahwa hukum 2 Ohm itu memang sudah terbukti. Oke deh, aku rasa cukup untuk semuanya dan aku harap kita semua bisa sama-sama lebih mengerti lagi tentang rangkaian arus listrik searah ini ya. Dan sampai jumpa.